kita dalam hal menjaga komal kita, tetapi Allah yang menjaga komalku ini agar tetap bertahan, bisa menghantam orang-orang kafir itu takbir. Dan berusaha mereka menombak komalku, berusaha menombak komalku. Sekarang ini komalku paling terkuat di bumi, tidak akan jatuh. Bahkan aku menantang untuk menombak komalku. Ini mukjizat diberikan salah satunya. Ini bukti kenyataan bahwasanya Tuhan kami adalah Tuhan paling benar dan benar-benar menjaga hambanya dari kekafiran-kafiran dan memerangi umat Islam. Salah satu aku menantang di sini, hei Kristen-Kristen, ku tantang kalian, hajar komalku ini, tombak komalku ini, karena aku yakin dengan saking yakinnya Allah pula yang menjaga komalku ini. Biar tahu kan, ku tantang kalian, tantang, tombak komalku ini. Bahkan aku marah kalau nggak ditombak komalku ini jatuh. Ini buktinya bos, ini buktinya kekuatan komalku ini dilindungi dan dijaga Allah kami. Itulah Tuhan bahwa Tuhan sebenar-benarnya. Sangat mudah bagi dia untuk menjaga komal ini, sangat mudah bagi dia untuk mencegah ketika orang-orang kafir ingin menghujat Nabi Muhammad, ingin menampilkan keburukan Nabi Muhammad. Sekali lagi, bukan karena bendera yang hebat, tetapi karena Allah lah yang hebat. Takbir. Ini bukti. Kutunjukkan sama kalian, mana Tuhan kalian? Kutantang kehebatan Tuhan kalian, mana? Buktikan kehebatan Tuhan kalian. Ayo, buktikan kehebatan Tuhan kalian yang katanya itu selamat. Mana? Buktikan. Ayo, aku telah menantang sama kalian. Kutantang kalian ini, tombak komalku. Karena aku yakin dijaga Allah kami Tuhan mau kawal ini. Kutantang, tombak. Kalau nggak ada tombak, ku maki kalian mau tombak. Tombak, ayo cepat. Bukan karena aku yang hebat, sekali lagi bukan karena aku yang hebat ya. Karena Allah aku yang menjaga, sekali lagi. Karena Allah aku yang menjaga untuk membuktikan bahwa saya Tuhan umat Islam, yaitu Allah. Dialah Tuhan sebenar-benarnya, Maha Kuasa, Maha Hebat. Mencret kalian kan? Nggak bisa melawan sok-sokan kalian. Tetap kita dilindungi sama Allah. Bertahu kalian? Telepon Yesus tuh, kojek berantem, yuk main. Telepon Tuhan kalian, telepon. Kojek berantem, yuk berantem, buka baju di tengah lapangan, yuk berantem deh, yuk. Kalau siapa yang kalah, kalau ketika Tuhan kau kalah, maka jangan kau Tuhan jangan kau Tuhan aku, yuk berantem deh, yuk berantem yuk. Tapi ini benar loh, abang, ini benar-benar memalukan di mereka loh, sumpah aja. Karena di sini aja udah ketahuan bahwa mereka itu sudah tahu bahwa Biblos itu nggak benar, makanya mereka nggak berani gitu loh. Benar. Dari sini aja udah ketahuan ya. Ini oten-oten di bawah dengerin kalian, bahwa kalian saja tidak percaya diri dengan buku panduan kalian, lalu kalian menjalani hidup itu dengan itu. Ini otak kalian di mana gitu loh. Benar. Kalau mereka mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala hayalan saja, kau tumbangkan komalku ini. Aku meminta kepada Allahku untuk membuktikan kepada kau orang-orang kafir. Tapi karena memang hati kau tertutup, hati kau telah ditutup oleh Allah kami, kau tidak akan pernah menerima. Kau tantang kau untuk tombak komalku ini, tombak cepat. Karena aku meminta kepada Allahku untuk melindungi komalku dan menjaga komalku. Apa yang bisa kulakukan? Hei, TikTok ini bukan punyaku. TikTok ini bukan punyaku. Sekali lagi ya, TikTok ini bukan punya aku. Kalau punya aku mungkin bisa, tetapi TikTok ini bukan punya aku, bahkan punya orang kafir. Punya orang kafir TikTok ini. Tetapi di sini aku menantang kalian orang kafir untuk menombak komalku, jatuhkan komalku ini. Tetapi dengan keyakinanku bahwasanya komalku ini yang jaga Allahku, maka aku tantang kalian. Buktikan kalau mengatakan Tuhanku halu. Buktikan. Kalau kau bilang tombak komalku jatuh, maka halu Tuhanku. Tapi buktikan, aku tantang. Ketika kalian tidak mampu menombak komalku ini, berarti Tuhanku tidak halu, Tuhan Kristen lah yang halu. Jelas? Ini pakai account palsu semuanya. Ini accountnya account fake gitu. Oh my goodness. Mencret, nggak berani kan? Udah jelas. Jadi memang umat halu. Tapi di bawah Iya, cuma tapping. Iya. Halu. Ini mereka tapping di bawah, tukang tombak ini semua, tahu kali aku. Tapi karena nggak mampu menombak, emosi di bawah, betul. Karena nggak mampu menombak, dari tadi laporan sama kuning, tombakin komal kuning. Tapi karena mereka tidak mampu menombak, makanya mereka kepanasan di bawah. Kepanasan, gila kan? Ngeri kali, betul lah. Nora yang kena ini, ganti akun Nora, nggak bisa kena ini Nora. Ganti akun. Gak bisa. Jadi gak bisa nembak komal aku. Orang-orang di sini yang tombaknya. Gak bisa nembak komalku. Jadi orang-orang di sini yang ditombaknya. Kayak Nora tadi, kayak siapa? Dulos.
Itu korbannya, makanya. Berserak deh, tombak aku tantang, tombak. Nggak mampu kan? Nggak mampu bos, kejar-kejar, makanya itu tadi. Kenapa alasan mereka tidak mau naik? Mereka ini bukan pendebat, yang di bawah ini, bukan pendebat. Mereka ini tukang tombak, sekali lagi, tukang tombak, ya. Jadi ketika mereka tidak mampu menombak komalaku, makanya kejar-kejar di bawah. Paham sekali lagi ya? Nah, jadi itu aja lah ya teman-teman ya. Berserak dan bos. Nah, berserak. Iya kan, berserak. Sama kemarin kayak aku PK dengan saya berdarah, ditombak sama aku. Agar apa? Agar aku jatuh duluan. Nih bang, Samudra Hati, naikin Nora. Denny, naikin dia habis Samudra Hati nih. Aku turun, naikin dia. Udah, masih muat saja. Naikin dia. Menyala lontongku. Selamat pagi, Slim. Malam ini bodoh. Ini malam bodoh. Pagi pula kau bilang bodoh kali kau. Kau di mana? Ini malam bodoh kali kau. Nengok pagi siang malam aja nggak tahu apa lagi diskusi. Tolong kali kau. Orang malam kau bilang pagi bodoh kali kau memang. Tolong kali kau, bodoh kali kau. Orang malam kau bilang pagi, belum lagi diskusi dia bodoh kau. Nggak bisa kau membedakan mana siang mana malam. Tolong kali kau. Kau di mana? Bodoh kali kau. Gak usah kamu hujat anjing. Gak usah kamu hujat. Percaya diri, ya dengerin. Gak usah kamu hujat. Kristen itu tidak pernah percaya diri. Liatin apa yang dipakai itu, yang dipakai Muslim. Nggak pernah percaya diri orang Kristen itu. Coba pakailah pakaian Kristen gitu loh, kayak si Paul, kayak pakai pakaian Paulus yang lama tuh. Kamu nggak malu pakai kayak gitu? Malu lah, selalu saja semua dicuri dari Islam. Semuanya, bukan hanya nama Tuhan yang sampai pakaian Muslim kalian itu tuh kalian curi kayak gitu. Malu lah kayak gitu. Dia cuma mau menghujat ini, dia bukan mau bukan mau. Ya turunin aja anak monyet ini. Turunin. Kau mau menghujat atau gimana kau? Hah? Kau kalau menghujat, satu kata kau menghujat, ku campakkan, aku turunkan, aku akan balas dengan 1000 kata. Catat sekali lagi ya. Hah? Kalau kau menghujat, satu kata kau menghujat, ku campakkan kau ke bawah, ku tunjangkan kau ke bawah, maka kau akan menghujat 1000 kata. Menghujat kau? Suruh jaga koma kayak satpam. Aku meminta perlindungan atas komalku sama Allah. Dan itu dibenar jaga Allah. Kau beri satpam, kepala bapak kau. Yesus kau sebagai satpam. Ku tantang dia untuk berantem. Mana Yesus kau? Hah? Mana Yesus kau? Cuy sama kau. Hujat ya. Yesus kau panggil kemari, bodoh. Ku tantang kau berantem. Kau telepon dia kan manusia. Kau berantem. Aku tadi mengatakan, aku meminta perlindungan kepada Allahku untuk menjaga komalku di atas tombak-tombakan kalian. Salah, aku tidak perlindungan. Karena iblis berlindungnya sama iblis kan mereka, makanya mereka nggak percaya. Apa Blender? Panas kok kan? Kau turun tombak. Blender, kita meminta perlindungan kepada Allah. Allah lindungi. Lah Tuhan mereka, bapaknya meninggalkan Yesus. Eli, kemana kau pergi? Dia yang jaga komal, dia bilang Allah SWT juga, dia bilang bodoh kali kau, tolol kali kau. Tahu kali kau. Agak membara kau Blender, kenapa? Menyala lontongku, lontong Medan, menyala. Menyala lontong Medan, baru mau lontong aku. Baru mau lontong aku, menyala lontongku. Udah sekali lontongnya dibuat, main kali pak. Kenapa si Erin sampai nggak mau naik? Hah? Erin. Aku meminta perlindungan kepada Allahku untuk menjaga dari orang-orang kafir kayak kalian, monyet, binatang, babi, anjing. Ya kan? Kita suatu Wajar. data, Blender. Bentar. Wajar dong, kita minta perlindungan. Karena dia Data Tuhannya. ya. Nanti biar aja mereka yang simpulkan sendiri ya. Bentar, oke. Tunggu dulu. Iya.
Gue ajak berantakan Tuhan ini, gak ada berani. Wanita-wanita yang membantu Yesus. Yesus membantu wanita loh. Tidak lama kemudian, Yesus pergi ke kota-kota dan kampung-kampung untuk memberitakan kabar baik bahwa Allah mulai memerintah sebagai raja. 12 pengikutnya ikut bersama dia. Begitu juga beberapa wanita yang sudah disembuhkan dari roh jahat dan penyakit. Mereka ialah Maria yang disebut Magdalena, 7 roh jahat yang sudah dikeluarkan daripadanya. Juga Yohana, istri Huza, pegawai istana Herodes, Susana, dan banyak lagi wanita lain. Dengan biaya sendiri, mereka membantu Yesus dan pengikut-pengikutnya. Ternyata Yesus dapat donatur loh dari wanita. Ya, hai. Dengan biaya sendiri, mereka membantu Yesus dan pengikut-pengikutnya. Ya, hai. Hai, hai. Setelah aku selidik teman-teman, rupanya Samudra Hati ini ketua penggerak untuk tukang tombak di Komal Islam. Wey, ternyata dialah ketua penggerak untuk menombak komal-komal Islam. Ternyata dia tidak mampu menombak, makanya tidak menerima duit. Kepanasan di dirinya. Nggak mampu dia menombak komalku, kepanasan dia. Ketahuan kau siapa rupanya. Dia bilang tadi Allah itu apa? Security ya? Security. Oke, coba nih dibaca ya. Sebentar. Kalian harus mengikuti teladanku. Itu dulu. Kalian harus mengikuti teladanku. Biarpun aku sang anak Adam, aku datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Biasanya pelayan-pelayan itu disebut apa, Blender? Security. Pembantu. Ya, waiters. Oh, berarti Tuhannya Yesus itu waiters. Aduh, Mak. Dilayani, melainkan melayani. Oh iya. Yang kerja di rumah-rumah itu kan melayani juga, disebut apa itu? Oh enggak, aku diskotik gini lah. Berarti kalau menyalakan apa namanya mancis, oh datang waiters tuh diskotik. Cek, woi waiters datang sih, main kali ya. Berarti Yesus datang rambut gondrong, sih main kali. Kena koten, kena. Ternyata Oten Tuhannya waiters. Aduh. Ini aku baca di Jongos. bawah, Eli gigi Yesus kita kenapa? Jadi babu rupanya ya. Jadi babu rupanya. Jongos rupanya Tuhannya jongos. Pantas Otennya juga jongos semua, bodoh dan tolol. Ya, tapi jelas teman-teman ya. Tadi kita menantang mereka untuk debat antara Al-Quran dan Bible. Tetapi ternyata mereka tidak pede dengan Bible-nya. Kalau memang benar, Bible-nya berani tampil. Tapi tidak berani tampil. Artinya apa? Al-Quran kita itu sudah sempurna. Tidak ada kesalahan. Makanya mereka takut untuk membahas Al-Quran. Itu betul banget. Betul banget. Enggak, Ya, kita udah, pikir enggak katanya kaya. Mereka menyebut Nabi Mokondo, tetapi ada donatur juga rupanya yang satu itu. Mantap, ada donatur. Jelas ya, nggak berani orang tuh. Coba, kita tantang Al-Quran, nggak ada berani. Bisa pula lari ke kitab lain. Ilmu kau dan licik kau tuh. Kau pikir aku bisa masuk? Licik kau tuh, kepala bapak kau tuh. Kau pikir bisa masuk? Nggak lah. Panas kau kan ketika kau tidak berhasil kau menampilkan keburukan Nabi Muhammad saat debat sama aku, makanya kau panas, gelisah, kau katakan kalah, halus dan segala macam. Itu bukan kekalahan yang kau sesalkan, tapi yang kau sesalkan adalah tidak sempat kau menampilkan keburukan Nabi Muhammad. Karena apa? Karena itu atas izin Allah. Allah sangat mudah untuk membolak-balikkan hati manusia dan mencegah kau untuk berbuat seperti itu. Wey, takbir. Allahu Akbar. Aku tidak punya kemampuan. Sekali lagi, aku hanya orang-orang yang lemah. Aku tidak punya kemampuan dalam hal berdebat dan berdiskusi. Aku juga tidak mampu dan paham tentang Al-Quran. Aku tidak berani menafsirkan Al-Quranku, tetapi aku mengimani Al-Quranku dan aku yakin Allah yang menjaga dan meminta perlindungan kepada Allah. Paham sekali lagi ya? Kalau kau mengatakan kau paham kitab, aku tidak paham kitab. Tetapi niat kau itu licik, niat kau busuk, niat kau ini menampilkan keburukan Nabi Muhammad, kau imbangku walaupun aku tidak paham kitab, tetapi alhamdulillah Allah telah mencegah itu melalui aku. Hei, takbir.
Allahu Akbar. Nah, sudah mampu, karena benar-benar Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat-sangat mulia, tidak pantas untuk diburuk-burukan oleh orang-orang kafir seperti kalian itu. Yang terhina itu adalah Tuhan kalian yang terhina. Kalian iri dengan Nabi kami, iri karena apa? Tuhan kalian hina, Nabi kami mulia. Tuhan hina, manusia mulia, bisa pula kalah Tuhan dengan manusia. Hei. Ini yang membuat iri kalian, makanya mencoba kalian mencari kesalahan Nabi Muhammad. Inilah sifat iri dan dengki, karena di dalam diri kalian itu adalah iblis. Sifat iblis bagaimana? Dengki dan iri, tidak pernah mau kalah, selalu merasa paling benar. Itu sifat iblis. Mencoba mencari kesalahan. Kenapa? Kalian uji antara Nabi Muhammad dan Tuhan kalian. Gak usah dengan Paulus lah, jauh beda. Gak level dengan Paulus, woy, jauh beda. Paulus pula lagi. Makanya sungguh nekat yang nyata temanya antara Nabi Muhammad dengan Paulus. Sampai mencret kau pun tidak akan kau dapatkan keburukan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Tidak akan kau dapatkan. Tapi keburukan Paulus akan kutampilkan kemarin. Kutampilkan kan Paulus. Moralitas saja pun nggak tahu. Inilah niat busuk mereka kan. Mencari kesalahan, inilah memang ingin menampilkan. Hei, moralitas itu kan perilaku. Ini sungguh nekat yang nyata, ini temanya ini sungguh nekat yang nyata, ya kan? Hah? Ya kan? Bener nggak? Moralitas, di mana ada moralitas keburukan Nabi Muhammad di Al-Quran? Ya gila apa orang nih? Gila apa saya? Hah? Hah? Sedangkan moralitas Paulus di Bible mereka banyak kali, keburukan Paulus di Bible mereka banyak kali. Kok nekat yang nyata ini, mencret lah. Hah, mencret lah. Sekarang kita tantang lagi, ayo berani. Kalau kalian nggak berani debat sama aku antara Al-Quran dan Bible, berarti benar Al-Quran itu sudah tidak bisa terbantahkan lagi. Kitab paling sempurna adalah kitab Al-Quran. Dan mereka tidak pede dengan Bible-nya sendiri, mengaku mengimanin. Ternyata mereka tidak pede dengan kitabnya sendiri. Tidak ada salahnya kita di sini untuk membahas kitab mereka. Sekali lagi, tidak ada salahnya kita untuk membahas kitab mereka dan meluruskan kitab mereka. Karena apa? Karena mereka sendiri pun tidak pede dengan kitab mereka sendiri. Mak, masih terasa lontong nih ya, lontong Medan ini masih terasa Pak. Masih terasa lontong Medan ini, gila kali ya. Kena lontong Medan tadi pedas, kena teh manis hangat, wow main kali, kena rokok, makanya ganas sekali coklatnya. Main kali lontong Medan nih, udah tau kan, kali-kali lontong Medan nih. Makanya ini, tukang lontong, ini apa endorse ya, gara-gara lontong kalian ini lontong Medan pasti semua beli lontong sini. Ya kan, ya kan. Pasti semua yang di bawah sibuk minta lontong nih, aku yakin kali. Hei, komisi, endorse nih, endorse, komisi, iya kan? Gara-gara aku mau lontong pasti kalian minta lontong nih semua, ya kan? Tahu kali aku, iya kan? Cobalah dulu, Oten yang nombak kau dulu, Oten bukan kami ya, Oten yang nombak kau. Mana dulu? Ini dicari Nora kau dulu, cari Nora. Ya buat oten-oten janganlah main tombak-tombak guys. 2 minggu aku kemarin blender itu, 2 minggu nggak bisa live aku. Janganlah kayak gitu. Itu gara-gara pemahamanmu agak melenceng sedikit ya. Nah itulah, agak melenceng sedikit. Gitulah. Justru kayak gitu yang betul sebenarnya. Iya, tapi kan mereka menganggap, wah ini kau mendukung Islam, kan begitu kan? Itu anggapanmu kan? Mereka tuh yang agak-agak lain. Tengok di bawah Oten, dolos on katanya. Coba di bawah Oten tuh, dolos on. Oten tuh yang ngomong. Ya kan? Coba, Oten itu yang ngomong, dolos on katanya. Coba. Oten sendiri mengatakan, apa lagi gini, aduh. Teman-teman apa ya? Kita tuh harus jadi berkat, bukan menghujat. Gitu loh. Kalau kau menghujat, apa bedanya kau dengan mereka ini, gitu loh. Jadi jadilah berkat, gitu loh. Umar Bakri, ini yakin aku bukan Oten ini, si Umar ini. Bukan, yang Islam jangan ya, yang Islam jangan, yang Islam jangan. Ketika dia naik ya, jangan yang Islam jangan tapping di bawah tuh on, jangan yang Islam, Muslim jangan saudaraku. Biarkan aja Oten yang mengapakan, jangan.
Ketika dia naik santun, kita juga harus ini. Nggak boleh. Eli, segigi Yesus kita kena tombak. Astagfirullahaladzim. Ya. Biarkan aja Oten yang menyerang dia. Biarkan aja Oten yang menyerang kita, kan Muslim. Udah ada. Udah cukup Oten yang menyerang dia sama Oten. Kita Islam jangan menyerang dia. Udah ya, cukup ya. Yang hujat tuh Oten, jangan. Dia Jadi, pemahamannya agak beda. apa ya aku bilang ya? Kalian tuh apa? Goal kalian tuh apa kalau menghujat? Itu apa? Goalnya itu apa? Puas. Bukankah sama kalian itu sama dengan orang-orang dunia? Bukankah kita peroma katakan, janganlah engkau serupa dengan dunia ini, namun berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kau tahu mana kehendak Allah dan mana kehendak manusia. Gitu loh. Kalau lu masih ngasih makan lu punya daging, ya sama aja kalian bro. Gitu loh. Menghujat kan itu kan bagian daripada kedagingan. Kemarin aku ada lagi blender lucu. Pendeta besar telepon aku, gara-gara aku bilang, masa sekelas pendeta menghujat? Aku bilang begitu. Pendeta menghujat? Bukan, dia telepon aku, ya ngerti lah kau. Pendeta besar itu. Tapi Doros, benar nggak kira-kira? Banyak juga ya pendeta-pendeta di gereja itu, aku perhatikan dulu, kalau sudah ditutup pintu gereja berarti membahas agama Islam itu. Benar nggak tuh? Benar kan? Benar ya? Jujur ya? Hah? Loh, aku pernah jadi entertain musik, rental musik itu, aku pernah ya. Jadi saat itu benar-benar mereka tidak sadar, tutup pintu, udahlah, menjelek-jelekkan Islam itu. Itu udah pernah loh. Enggak lah. Iya, benar loh. Bang Iya, itu Sueb, benar. Sueb. Naik Sueb naik. Bang. Hah? Duduklah sini bang, dia dah goyang dah bang, dah goyang dia. Kalau untuk Gimana? sekarang dia masih masih Kristen bang, masih Kristen dia. Karena Natal kan mau dekat kan. Nanti selepas Natal nanti balap dia bang, rojin dia. Oh iya betul. Dia goyang dia nih, dia goyang. Itu maksudnya dipuaskan dulu makan babi. Iya, Ya kan betul. Dulus? Iya dek, Betul. enggak ya? Kan kakak nanya loh dek. Enggak lah, bukan. Ya minimal kan dapat birnya dulu lah. Kan Bir, Kamu betul. kecil loh, kamu kecil. tenang aja kak, suara kecil tapi nyali besar kok, tenang aja. Ya gitu sih teman-teman. Dia penghujat. Selama dia di Komal kita tidak menghujat, kita hargai itu, ya. Kita hargai itu. Jadi yang menjadi kebiasaan itu pelan-pelan dihilangkan. Ketika sudah tidak mampu, tidak menghujat di sini, pelan-pelan akan hilang. Tak apa-apa. Yang di bawah netizen cukup typing, balas saja ketika ada typing yang tidak benar, itu kewajiban kalian untuk membalas. Kewajiban kalian. Ketika ada yang di atas, tidak boleh intervensi. Ya udah sarapan aku guys. Udah, lontong juga kak. Pasti kamu makan lontong juga tadi kak. Gak main lontongku. Wah, nggak main ya, pantas lah. Lontongku Kalau banyak. Bakmi. Bakmi ya. Bakmi. Shalom. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sueb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Sueb. Sueb ini yang paling paham tentang kitab kalian, bahasa Yunani. Coba, berani. Dia paling paham. Kalau dia dengan kau ya jauh lah blender. Kalau Ya memang dia- kuakui, aku nggak pernah mengatakan aku jago Al-Quran, nggak pernah. Aku cuma jago congor. itu kuakui. Tapi paling tidak Bang Blender itu dia berani gitu loh debat dengan Al-Qur'annya. Beda dari Kristen tadi, takut dengan biblosnya gitu loh. Enggak lah, ngapain? Loh, Takut tadi itu kamu keputusan dengar nggak? penting. Tadi kamu nggak dengar? Si Regen itu siapa Regen itu siapa lah namanya Regen atau siapa itu? Ragen. Janganlah samakan dengan awak. Gimana sih Kak Baby ini? Iya, maksud aku tuh tadi kan Brother bilang dia tuh nggak berilmu gitu, tapi paling tidak dia tuh berani gitu loh berdebat dengan modalnya tuh Al-Quran karena dia tahu itu buku panduannya tidak akan bisa dikalahin apapun gitu. Nah Kristen itu nggak berani dengan biblosnya. Aziz Muslim Sirait pula dia nih ya, tapi Muslim ya. Aduh. Bang Aziz. Nah itu kan orang Aritonang dia Aritonang Muslim. Dibahas apa nih? Apa yang mau dibahas?
Iya, nggak mau bahas. bahas apa-apa ya. Jadi gini teman-teman, saya mengundang teman-teman. Nanti kalau Natalan itu kan ada bagi-bagi berkat, ya main-mainlah ke gereja. Kamu mau kirimin rekeningnya? Ya bukan, ya setidak-tidaknya kan dapat Lah hadiah. ngapain orang cuma nasi bungkus aja, ngapain juga makan Ngawur. lebih enak di situ. Dulos, aku sudah umumkan kepada saudara-saudaraku muslim, nanti di Natalan kalian buka usaha jual urap di depan gereja. Sepakat nggak, Dulos? Sepakat nggak? Hah? Loh, ini karena tahun lalu juga gitu. Buat di situ di atas kertas karton, tanpa diurapi maka tidak ada Yesus. Beli urap ini. Ah, ini kan 1 bungkus 10. Urap itu apa? Kelapa, ya kan, kelapa di gongseng itu kan, kangkung, tauge, itu kan, daun bisingkong ya, itu. Udah. Hah? Ada rupanya di Medan sana urap. Lo ada lah, di mana-mana urap ada. Semua sama kok urap. Di mana-mana namanya urap. Ada urapan di tempat kau blender, ada aja kau. Lo urap, itu kan namanya urap kan? Yesus diurap nggak? Ya kan diurap dia, makanya betul. Iya, diurapi pakai minyak bimoli maksudnya. Iya, enggak, diurapi. Coba tanya sama pendeta, urapnya pakai apa? Pasti pendeta nggak tahu. Ya udah, untuk mengenang dan mengingat Yesus, kan nggak ada salahnya menjual urap di gereja-gereja. Tanpa diurapi, maka tidak ada Yesus. Beli 10.000 satu, dibayar pasti. Urap. Dibayar. Ya, dibayar untuk mengenang. Kau beli nggak nanti Dulos? Kau beli nggak? Kira-kira jual urap depan gereja? Kau beli nggak? Kalau murah beli aja. 10.000, belilah, nggak aja. Naik lohor. Ya enggak, kok 10.000 satu ini? Wah, gereja Natalan banyak duit. Kalau enggak kalian beli urap ini, dosa kalian nggak ditebus sama Yesus. Mati kalian. Dosa kalian nggak ditebus sama Yesus. Mati kalian. Ya jualan teman-teman ya, jualan kalian ini lumayan loh. Aku tahun lalu jualan, ada yang jualan ya. Itu satu baskom itu dapat kira-kira 100 atau apa ya, berapa, bukan lebih dari 100, dapat 200 itulah. Jadi satu baskom, mereka kan ada 5 sip-sipan dari pagi ya dulu ya, dari pagi sampai malam kan, ya kan, tanggal 25 26 itu 3 hari ya. 3 hari dapat itulah, dapat itu, makanya Malam doang tuh, kagak ada pagi, malam doang. Jadi pas 25 Desembernya ya kalian merayakan gitu ya. Iya, tapi yang penting gini, Blender. Kau boleh tanggal boleh main, tapi kau jangan bawa tas ya. Jelas. 25 Desember kelahiran siapa dulu? Dek. Iya, itu kelahiran temanku, namanya Rahmat Hidayat. Dia lahir tahun 25 Desember. Iya, jadi dia setiap tanggal 25 itu dia aku ucapin selamat ulang tahun, aku bilang gitu. Namanya Rahmat Hidayat. Kawanku. Goyang deh kan? Goyang. Jadi Goyang. kita juga nantikan mengucapkan dulu ya, jangan marah kalian ya. Ketika kami buat papan bunga selamat ulang tahun kepada Tuhan Yesus, semoga panjang umur. Boleh nggak? Hanya boleh nggak? Boleh kan? Loh, namanya merayakan hari kelahiran, ya kan? Semua manusia merayakan hari kelahiran, meminta, mengharapkan doa dari teman-teman saudara-saudara, benar nggak? Ya kan? Ya udah, dan di sini kami mengucapkan doa. Selamat ulang tahun kepada Tuhan Yesus, semoga panjang umur, murah rezeki, selalu diberikan kesehatan, serta diberikan jodoh yang terbaik, menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Amin. Itu kayak doa orang mau nikah. Lah, kan doa kan doa kan, itu kan doa. Makanya jangan marah kalian. Cuman kita ketika merayakan kelahiran, kita mengundang orang untuk membaca doa, kan begitu. Tapi gimana Blender, aku nih ganteng nggak Blender? Happy birthday Yesus gitu ya. Happy birthday. Jelas. Aku di Kalbar ya, di Kalbar. Aku pening loh kepala tanggal 25 Desember nih kan. Kadang tuh yang Natal tuh ada tanggal 10, ada tanggal 12, ada tanggal 15. Benar. Mereka nggak percaya deh, nggak percaya mereka. Iya, pening. Aku bilang kok ada tanggal 15, ada tanggal 20 yang Natal gitu loh. Nggak ada yang percaya kalau itu tanggal. Jawabannya seperti ini. Saya pernah debat dengan teman saya. Apa dia bilang? Ya kita kan misalkan tanggal ulang tahun kita 25, belum tentu loh itu benar. Katanya belum tentu itu benar. Siapa tahu itu salah.
Berarti dia sendiri itu masih dalam keraguan-raguan, apa benar Tuhan gue lahir tanggal 25 Jadi Desember? gini, Kak Baby ya, sebenarnya itu bukan patokan sebenarnya. Itu Si, bukan patokan. Ayo, Ya, lihat jadi ini, dia bilang bukan patokan. Karena apa? Iya, jadi Mereka gini. tidak. Coba kamu tanya ya, tadi saya lahir di tanggalnya, bulannya. Kami tahu loh. Ya, it's okay, itu ambil bagianmu. Tetapi kalau kami pribadi, kayak aku nih, kami tanggal 24 ngerayainnya. Terus aku kemarin diundang untuk pelayanan itu tanggal 1 Januari. Dari tanda-tandanya sih, kalau kita lihat ya Dolos ya. Kalau itu benar tanggal 25. Gembala-gembala mengembalakan dombanya di malam hari. Saya tinggal di Kanada nih. Ketika tanggal itu minus lagi tinggi-tingginya, mampus itu gembala kalau dia gembala malam hari. Iya, ya, jadi gini loh cara ngitungnya tuh gini. Enggak, Diperkirakan. kami loh. Saya kan mengikuti daerah saya dong. Ini edukasi. Itu lagi snow lagi tinggi-tingginya tuh 25 Desember. Minus 40, bayangin. Di daerah mana? Kita tuh? kulkas aja berapa gitu kan? Kalau di situ di Injil apa? Di Bible tulisannya apa? Gembala-gembala mengembalakan dombanya malam hari. Mampus sudah tuh pengembala itu. Iya, nggak apa-apa. Gini loh, Iya kan? izinkan saya bernarasi boleh nggak Kak Baby? Ya, jadi gini hitungannya. Kalau dibilang angka yang tepat, aku pribadi ngomong nggak tepat. Kenapa? Hitungannya kan kalau seorang perempuan itu kan hamil itu 9 bulan. Normalnya 9 bulan. Ada yang 19 hari juga ada 19 hari ya. Ya. Nah, diperkirakan melalui dalam yang Injil Sinoptik itu wahyu itu turun di bulan sekitar bulan 3 prematur dong. Prematur. Enggak, makanya gini loh. Bulan 3, bulan 4. Nah, 9 bulan dari bulan 3 itu atau bulan 4 itu kira-kira bulan berapa? Nah, jadi perkiraannya seperti itu. Jadi di bulan apa Yesus lahirnya? Jadi perkiraan. Kemana kau suka ke? Nggak apa-apa. Santai aja biar ada ruang yang lain. Iya Pak Ustadz. Apa Pak Ustadz? Ya, jadi begitu hitungannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya. Lanjutin. Jadi hitungannya seperti itu. Diperkirakan wahyu itu datang di bulan 4. April gitu. Bulan 4 itu wahyu datang, kemudian 9 No. Yang maksud aku yang kelahirannya Yesus ini maksud aku kan tadi kita Iya. Jadi hitungannya seperti itu. Jadi bulan 3 wahyu itu turun, kemudian 9 bulan setelah itu berarti kan bulan berapa itu? Bulan 12. ini jadi mau menyalahkan wahyu jadinya ceritanya. Ya tergantung wahyu mana dulu nih. Wahyu No atau No, kita kan patokannya di blosnya kamu dong, Dolos, ya. Tak apa persiapkan jalan untuk Tuhan. Ini yang mulai Tuhan loh. Kalau sampai tak salah tanggal kebangetan. betul ini yang komen Yesus lahir sungsang itu kublokir kok ya. Kublokir kok ya. Oke, nggak usah dilihat. Nggak usah, Dolos, nggak usah. Jadi Sungsang gitu kok loh. ngawur. Sekarang itu kan di nubuatannya bahwa gembala-gembala mengembalakan malam hari. Terus persiapkan jalan untuk Tuhan, gitu kan? Ini berarti sedang menanti-nanti orang yang sangat istimewa. Kalau itu salah tanggal, itu kebangetan. Itu kebangetan. Kalau kamu tanya sama saya, Nabi Muhammad tanggal lahirnya kapan? 12 Rabiul Awal. Anak TK juga tahu gitu loh. Datanya di mana, Kak? Bagaimana? Datanya di mana? Oh, banyak di hadis-hadis lah. Itu sudah, kamu gak usah nanya kayak gitu. Anak TK saja kamu tanyain deh. TK Muslim. Kapan Rasulullah lahir? Karena semua sama. Tidak ada 13, 14, nggak ada. Hadis berapa dia? Kak, hadis berapa dia? Tunjukkan. Maksudnya? Ayo. Hadis kan tanggal Nabi Muhammad lahir itu tunjukkan. Kan ada banyak Memang hadis. 12 Rabiul Awal tidak. Itu loh. Segar, kau buka di hadis kemunan, nomor 70. Jangan. Yang lebih parah, saya kasih tahu yang lebih parah. Persiapkan jalan untuk Tuhan, tapi nggak tahu tanggalnya. Ya, persiapkan jalan untuk Tuhan. Ya Pak, nggak tahu tanggalnya, mencret semuanya. Mencret kalian. Ya. Udah tunjukkan hadisnya. Tunjukkan.
dengerin. Lu tanya anak TK ya. Lu tanya anak TK. Kapan Rasulullah lahir gitu. Sekarang lu jangan mencampurkan masalah. Gua lagi bicara dengan Dolos ya. Gua lagi membicarakan tentang Tuhan kalian yang di dalam dibuatkan tuh lahirnya itu bulan Desember. Apa katanya? Gembala-gembala menggembalakan domanya malam hari. Mampus dia. Lu tahu gue ada di mana? Gue ada di Kanada, men. Kalau itu tanggal 25 Desember, ya. Kalau itu tanggal 25 Desember, mampus itu gembala di luar. Minus 40. Minus 40, tau nggak lo? Aku paling paham geografi ya. Kanada sama Timur Tengah itu pertama beda. Ya. Kalau musim dingin sama, gue udah pernah ke sana. Gue musim dingin gue pernah ke sana juga. Kanada Ya di Timur Tengah, gue pernah ke sana. Jadi lu nggak bisa ngarang gitu loh. derajat lintang utara. Kanada itu 500 derajat Paling tidak mereka ada snowman. Sebentar, Bunda Baby. Itu nanti ada yang mau umroh, itu bulan 1, itu masih di situ dikatakan apa loh? Musim dingin loh. Betul, itu dingin. Itu dingin, sumpah aja. Lucu, katanya itu tidak, itu beda. Gimana yang namanya gini. musim Gini loh teman-teman. Kanada dengan Timur Tengah itu pertama Dolos, dengerin aku. Saya di geografi. Tetapi untuk dinginnya, dengerin saya. Tetap aja kalau lu saat itu kalau ada gembala menggembala ke domanya malam di hari itu sama dinginnya. Mampus dia. Beneran, sumpah aja. Tunjukkan data. Kok tunjukkan data? Lu cari dong dia Bunda mau cerita dari 25 Desember. Iya. Gini. Gimana sih? Sebentar Bunda. Saya kecil atau bagaimana nih? Jauh Atau yang banget. conge? Sabar Beda dulu banget. lah. Kanada sama Timur Tengah itu. Orang ngomong loh. Bentar, Bunda Nora. Udah gue veteran duluan, Dolos. Bentar ya, aku kasih tunjuk ya sama kalian. Sabar dulu. Sekarang saya tanya, kenapa pohon itu ada putih-putihnya tuh kenapa? Saya tanya dulu. Itu karena apa? Kenapa ada? Jangan lari ke pohon. Jangan lari ke pohon. Tunjukkan hadis berapa. Coba saya mampus lu biar beneran. Dolos ngomong dulu pelan-pelan. Nanti coba aku tanggapi pelan-pelan. Ya tunggu dulu, sebentar dulu. Saya bisa ngomong nggak sih di sini? Kalau nggak bisa biar saya tahu gitu loh. Enggak, begini loh dulu. Saya 20 tahun juga. Itu waktu pas sudah berapa tanggal 20 saya bikin pohon Natal. Nah di situ ada putih-putih. Disuruh beli kapas. Untuk apa kapas itu? Coba dulu kau pikir. Untuk apa kapas itu? Snow. Ya logika aja. Untuk apa kapas itu? Enggak, kau jawab dulu. Untuk apa kapas itu? Kau jawab dulu. Kalau kayak begini saya nggak suka juga. Kau turun aja lah kau. Selesai. Waduh. Dolusnya turun. Di daerah Israel itu ya dingin juga gitu loh. Gimana? Memang tidak sedingin Kanada, tapi tetap di sana tuh dingin. Kalau di sana saya bertanya untuk apa kapas itu? Kami mulai dari kecil udah diajar orang tua bikin pohon Natal. Disuruh beli kapas, kerincing, bola lampu. Untuk apa? Itu aja dulu jawab. Kau tidak mau jujur. Betul. Hanya dibilang Kristen ini kadang munafik, di depan awak kita baik, tapi nanti di sana lain. Bila ditanya untuk apa kapas itu, ngeyel. Betul. Di Israel sana dingin loh. Bukannya nggak dingin loh, di sana dingin. Mereka tetap pakai jaket juga. Snow juga, ada snow juga. Walaupun tidak setebal di Kanada gitu loh. Lu mau ngeyel-ngeyel kayak gitu. Kok Timur Tengah tolol ini orang? Lu pikir di Arab sana? Kau jawab aja dulu. Aku kalau kau jawab jujur, saya terima. Untuk apa kapas itu di pohon Natal? Untuk apa? Saya jawab loh. Saya jawab kok Ya untuk diturunkan. apa? Ya untuk apa? Kau kan tunjukkan entah gambar peta apa. Jawab dulu. Untuk apa? Untuk apa kapas itu? Kau tidak saya Itu tunjukkan kan lagi. takut data kan. Ya silakan dibuka datanya, silakan dulu. Untuk apa? Jawab dulu. Untuk apa kapas itu? Ya gak ada fungsinya lah. Gimana sih? Gak ada fungsinya Itu katanya. botol Itu yang gambaran. botol. Itu gambaran. Udah jelas. Nah, coba besarkan aku.
Berani nggak? Karena jadi Besarkan. Nggak ada kita takut, nggak ada kita takut dolos sama bullshit kayak begitu. Nggak ada yang kita takutin. Oke, bentar, Jangan bentar. framing itulah kamu ngomongnya. Bego banget kelihatan kamu. Bego banget Coba kelihatanmu. besarin. Gini nih, ini ya, ini ini Timur Tengah. Nih. Di mana Yesus lahir saya tanya? Yesus lahir di mana? Nah, satu-satu dong teman-teman. Ya, Yesus lahir di mana? Di mana kamu? Besarin dong teman-teman, bisa nggak? I don't know, aku bukan momot. Enggak, sekarang saya tanya sama kamu, Yesus lahirnya di mana? Ini ya teman-teman. Di mana? Bentar dong, baby. Kan kamu bilang kamu di Kanada. Lah makanya tunjukkan sama saya Yesus lahir di mana? Exactly-nya ya, exactly-nya. Kanada dengan ini Ayo. jauh banget loh. Nih, Kanada di sini. Saya tanya sama kamu Dolot, di mana Yesus lahir? Tunjukkan. Itu kan kamu sudah pegang peta. Ayo kok Kanada sih? Kanada mah tempat tinggal saya. Saya tanya itu kamu sudah ada peta kan? Gini. Di mana? Tunjukkan sama saya Kamu bilang Yesus dulu. lahir di mana? Akuin dulu. Kanada sama Timur Tengah itu suhunya beda. Enggak gini loh. Karena Tuh, Kanada nggak dekat berani. dengan Alaska. Diam Saya dulu. Kuliah di geografi, bro. Diam dulu. Bunda. Saya kasih tahu. Tetap saja ya daerah Palestina itu di sana itu dingin. Mereka pakai jaket, men. Mereka pakai jaket. Dan saya pernah ke sana. Oke? Dolos dulu. Dublin. Musim dingin berlangsung selama 3,1 bulan dari 6 Desember sampai 19 Maret dengan suhu tertinggi harian rata-rata di bawah 15 derajat. Bulan terdingin setahun di Bethlehem adalah Januari dengan rata-rata terendah 5 derajat dan tertinggi 12 derajat. Ini di Bethlehem. Ini di Bethlehem itu. Sekarang kau tunjukkan kalau Bethlehem ini tidak pernah ada musim salju. Tunjukkan sama saya. Nih, Oke. Bethlehem. Tadi kan Dia enggak, tunjukkan. aku cuman bantah yang dibilang sama si baby. Kanada sama Timur Tengah itu sama, beda lah. Gimana sih? Enggak, Gimana lu tuh menurut ngerti saya? nggak sih? Lu ngerti nggak sih Dolos? Intinya dengerin gua, ya dengerin gua. Lu jangan mengkaburkan masalah gitu loh. Kita ini sedang membicarakan Yesus, oke? Di dalam Biblos kalian itu tertulis gembala-gembala menggembalakan dombanya di malam hari. Kalau suhunya sekarang disebutin sama Kanora itu 5 degrees, 5 degrees, oke? Lu tahu kulkas berapa? Berarti itu dingin gitu loh. Budak apa enggak sih? Yang gue bantah Berarti tuh itu gitu, dingin. Baby. Kalau Karena lu bilang Kanada itu sama kayak Timur Tengah, itu aja yang gue nggak setuju. lah, berarti apa maksud gua di Ya. sini? Nggak Dingin, bisa. dingin. Beda. Beda dengan Indonesia. Nggak bisa di compare dengan Indonesia gitu loh. Dingin. Di sini 5 derajat, sama juga di sana juga pernah 5 derajat. Mana kira-kira Kenapa lu kayak gini? Karena lu ingin mengkaburkan masalah, Dolos. Lu nggak jujur gitu loh. Lu nggak jujur di sini. Baby, aku udah bawa data loh. Lah emang data lu, makanya tadi kan dibaca sama Kanora lo. Berapa degrees di sana? Halo? Coba tolong ulangin saya. Dari Januari sampai March. Ulangin saya. Enggak, Itu kalau masalah dingin, men. kalau dingin, saya setuju. Lu mau keluar sekarang 5 degrees, nggak pakai Masalahnya- jaket. Bentar, baby. Mengembala domba Baby. gitu di luar. Astaga. Beku loh, beku bener, mati loh. Gua kapan ngomongnya ini, baby? Lah karena lu nggak mau jujur, Dolos. Sudah, gue cukup, selesai. Lu silakan dengan yang lain, silakan. Selesai, gue selesai. Good kan? That's it. It's okay. Kalau cuman gua nggak setuju tadi lu bilang Kanada sama Timur Tengah sama, beda. Kalau lu bilang dingin, oke, saya setuju dingin, tapi beda gitu loh. Itu Inilah Kristen. Ketika dia sudah tidak bisa lagi dia dia memframing kayak gini nih. Ya Karena udah. ada di bawah, udah tahu begonya otaknya dia ya. yang bawa, lu yang Begonya bawa otaknya nanti. dia, Lu bilang begonya lu tinggal di otaknya dia Kanada. mau mengkaburkan masalah gitu loh. Yang Ya. namanya Palestine itu dingin, oke? Gue nggak ngomong sama lu ya, gue lagi kasih tahu nih orang-orang. Palestine itu dingin, ya. Gue pernah ke sana dan itu dingin, pakai jaket gue juga.
Karena di atas 1 degree itu di atas lagi gitu loh, ya. Jadi kalau ada gembala mengembalakan di rumah malam hari, pucat tuh orang, mampus besokannya. Selesai sudah. Silakan yang mau ngomong sama dia, gue udah selesai. Oke. Silakan. Mungkin Bang Julos, data yang tadi bisa ditunjukkan ulang? Iya. Bentar ya. Hmm. Nah, sama Bang Sob nih enak nih. Jadi dia lebih slow, nggak kepala batu. Ini teman-teman ya. Mana? Ini. Kelihatan nggak sih? Besarin dong. Yuk, kelihatan. Ini apa nih bacanya Bang Sob? Yerusalem. Kemudian mau disamakan dengan Kanada. Itu jauh banget. Penasaran nih, masih ngebahas Kanada. Lu kangen sama Kanada, men? Gue lagi ngomong di F loh. Astaga. Ya. Jadi kita bawa data aja. Ini data geografis. Lanjut. Mereka tuh lintang derajatnya pun berbeda. Sungguh nekat yang nyata. Itu jauh banget. Kalau lu sama contoh kayak gini nih, kayak gini, oke. Hanya karena bedanya cuma 1 derajat, 1 lintang aja. Lalu samain dengan beda yang 15 lintang, beda dong. Nah, sedangkan Lu mau ya Yesus lahir panas gitu. Mau? Mau gue kasih bukti Yesus lahir di bulan Ilul, mau? Katanya nggak mau ngomong sama gua. Enggak, gue kasihan karena lu masih bawa-bawa Kanada, men. Lu bawa-bawa Kanada, orang Kanada Lu keluar. mendistorsi ilmu gitu loh. Lu samain. Kasian gue sama lu, kasian. Gimana Bang Soeb? Gue lagi narasi, dia bilang nggak mau ngomong sama gua. Terus ngomong lagi. Kasian dia, Ep. Gimana Ep? Nggak, gini, aku bawa data ya. Aku tahu Bang Soeb ini orang berpendidikan. Dia nggak mau membohongi dan nggak mau berdusta. Emangnya siapa yang berdusta di sini? Lu yang berdusta. Lu yang berdusta kok lu mau lariin nggak dingin di sana. Lu kan maunya nggak dingin gitu loh. Lu maunya saat Yesus lahir itu tidak ada snow, tidak ada dingin gitu. Maunya apa? Gerah gitu loh. Nanti kalau dibawa gerah lu repot lagi gitu Kalau loh. lu bilang snow, juga iya. Lah pohon Natal lu saja ada snow, men. Ada snow di pohon Natal lu, coba lu cek. Tuh tadi kan orang bilang apa? Kok budak ini orang? Nggak usah jauh, Bunda. Itu center class ngapain? Center class. Center class. Jauh banget saudara-saudara. Ya. Kalau gua nggak boleh ngomong ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Gimana Bang Soeb? Iya silakan kok ngomong. Enggak. Bang Julos selesaikan dulu. Iya. Tapi dipotong-potong ini sama Baby sama Kak Nora. Oke. Jadi gini teman-teman ya. Kalau lu bilang dingin, gua nggak bantah itu. Karena di Timur Tengah juga ini kalau malam di tanah Arab itu ya dingin. Kalau siang panas banget, kalau malam dingin banget. Itu yang pertama ya. Nah, kemudian Pernah ke sana, Dolos. objektif. Bentar Bang Vicky, kita kan orang akademisi. Kita dapat informasi dari segala hal. Lu sekarang ngecek suhu dimanapun lu bisa, Bang Vicky. Jadi jangan tertutup lah cara berpikirnya. Itu yang pertama ya. Lu coba bandingkan sekarang suhu yang real nyata sekarang, suhu di Kanada dengan suhu di sini. Coba lu real data ya. Coba. Sekarang lu cek suhu di Kanada berapa dan suhu di Yerusalem berapa. Beda. Gitu loh. Coba cek sekarang. Enggak, Nah, itu yang pertama. Apa sih masih ngebahas-bahas Kanada, gue bingung deh sama dia anak. Ya karena lu bawa Kanada. Gue tinggal di Kanada itu sama. Tadi kan orang bilang apa? Lu snow, apa kabar Gini. snow? Aduh, baby. Hello, apa kabar itu Santa Claus? Hah? Apa kabar Santa Claus? Apa kabar Gimana nih snow? Bang Soeb, gimana Bang Soeb? Gue lagi ngejelasin nih. Gak usah bawa Kanada lagi, men, ya. Ya, Tadi karena kan lu yang kita berbicara, karena tadi kan lu kita yang berbicara bawa. Ya udah tentang. lu tinggal ngakuin aja. Apa sih salahnya ngakuin kalau Kanada sama Timur Tengah itu beda gitu. Dengerin gua tanya sama lu, gua tanya sama lu. Geografi. Palestine itu dingin atau tidak? Gua tanya sama lu. Gue tanya sama lu, Palestine itu dingin atau tidak? Dingin atau tidak? Lu bahas A,
Gue bahas A, Gue lu lari tanya ke C. sama lu Dolos. Aku tanya sama kamu ya Dolos Wait, ya. wait. Palestine, Saya mau ngomong daerah sama orang Palestine, yang Gaza akademisi dan aja. sekitarnya itu Gue mau dingin ngomong atau sama yang tidak? akademisi aja, yang nggak ada tipu menipu. Bang Enggak, Sueb, enggak silakan ada. Bang Saya Sueb. juga tidak mau menipu. Saya cuma tanya sama kamu. Kamu kan Justru akademisi, menipu loh. akademisi nih ya. Bunda Saya kan Mega tanya. ada 20 tahun sampai sekarang masih Kanada. Kau bahas Kanada, aduh mak kalah. Saya tanya sama kamu Cuma Dolos. Saya tanya. disama-samain, Blender. Saya cuma tanya sama Disama-samain kamu sama loh Timur Dolos. Tengah. Aku kan Suhunya orang beda. bodoh nih. Aku tidak akademisi ya. Saya mau tanya sama kamu dong. Palestine itu daerah Palestine, Gaza dan sekitarnya itu dingin atau tidak itu, Dolos? Bisa cek aja di internet sekarang suhunya Kamu berapa. kan akademisi, saya mau tanya dong. Saya seorang yang bodoh. Saya mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nggak Bang Sueb arahkan kita ke jalan yang lurus? Enggak, saya mau tanya sama kamu. Kamu kok? Aku kan nanya loh, Dolos. Aku kan nanya loh. Iya, aku belum bisa ngomong. Iya, makanya bingung juga aku. Ya tunggu, gantian Dolos, gantian. Bentar, Bunda Harisan ini kayaknya ada yang mau disampaikan. Boleh ngomong? Silakan. Ya. Sesuai namanya, kawasan Laut Tengah itu adalah kawasan yang sejuk, ya. Tidak ada ceritanya, ya. Di sana itu ada salju, gitu ya. Ada kereta kencana, ada kijang dan lain sebagainya. Itu adalah daerah subtropis. Semua dunia mengakuinya. Nggak ada cerita yang lain ya. Laut Tengah itu adalah daerah subtropis. Itu aja. Jadi kalau mengaitkannya, saya sudah tulis di situ bahwasanya kelahiran 25 Desember itu adalah kelahiran dari dewa Dionysus, putra dari dewa Zeus. Kalau untuk hal itu, Kak Harisan, saya kan tadi kan mengiyakan dan tidak membantah. Kenapa lari ke Kanada, lucu jadi? Enggak, yang bawa Kanada siapa? Kan Baby. Dia cinta sama Kanada, dia jatuh cinta sama Kanada dia. Gitu, Ya, karena Baby saya bilang maksudnya begini. Anda kembalikan ke Oke, makanya saya bilang pembahasannya gini. Kak Harisan, wait. Pembahasannya gini, karena dia Sama bernarasi. mana kecil kayak begini kalau kelakuannya. Aduh. Karena dia membawa Kanada sama Timur yang Tengah yang lucu ada orang yang subtropis. merasa so akademis gitu loh. Apa kita perlu mengumbar ijazah kita, kan nggak perlu kan? Sudah Dari kan. mana orang ngomong itu ketahuan dia berasal dari mana. Justru ketahuan teman-teman. Ada yang ngomong Kanada sama dengan subtropis yang Itu di hanya membandingkan Timur saja. Tengah. Kalau tidak akan Nggak mungkin. bisa dibandingin dong. Aduh. Ini jadi gini loh Bunda Harisan ya. Semua orang juga Ada tahu. orang yang mau membicarakan agamanya tapi tidak mau berlaku jujur. Maka jadi gini kelakuannya. Udah balik lagi Gua jadi nggak kayak anak jujurnya kecil. gimana? Saya Nggak kira kamu jujurnya udah dewasa, ternyata kamu masih anak kecil. Lembaga yang mencetak Nggak kita jujurnya di kecil mana? aja nggak jujur kok. Nggak jujurnya di mana? Itu makanya. Coba, Tadi nggak saya jujurnya di bilang saya tanya sama kamu balik lagi ya, Nggak jujurnya di mana, Baby? Palestine itu Nggak dingin atau jujurnya di tidak? mana? Terus? Nggak jujurnya di mana? Jawab dulu men. Jawab Lu dulu tinggal men. buka aja, nggak jujurnya di mana? Saya tengahin aja, udah. Sekarang gini, fokus ke tanggal 25 Desember, Hari Dewa Nggak Matahari. berani dia, nggak berani men, nggak berani. Kalau nggak, gini loh, lu bilang gua nggak jujurnya di mana? Lu tunjukin aja. Ya enggak, itu aja fokus aja ke situ. Karena dia udah menuju. Kalau sudah sepakat bahwa saya tanggal 25 merayakan Hari Dewa Saya Matahari. di sini melihat ya, ada Bang Sueb saya hargai, orang-orang pintar tuh saya hargai. Ya udah, silakan sama saya. Tolong Silakan tunjukkan saya. kepintarannya itu. Tunjukkan Silakan. kepintarannya gitu loh. Silakan. Kalau lu bilang tanggal 25 itu adalah hari kelahiran dewa, it's okay, nggak masalah. Kan ku bilang kan nggak masalah. Memang pada faktanya data-data literasi menunjukkan seperti itu. Ada nggak gue bantah? Nggak ada. Yang gue bantah tuh ketika lu nyamain Kanada sama Timur Tengah. Gitu loh. Gua tanya sama lo, Timur Tengah dingin atau tidak? Lu apa sih susahnya? Bilang oke, dulu Enggak, susah. gua tanya sama lo. Udah deh dulu. Tahu nih masa mama juga aku apakan. Maksudnya KB itu Dia bisa nanya dinginnya itu sama. Lu yang nggak santai, lu bego. Ya, Tuh, sabar, udah sabar mulai KBB, kan, hujat pribadi. sabar KBB. Aduh, dia udah Blender, hujat pribadi doang. Gue nggak pernah kayak gitu loh. Udah dulu. Gua nggak pernah kayak gitu. Iya, aku juga perempuan kau lawan. Begini maksudnya, ini udah biar sama Bang Sueb. Begini maksudnya Kak Baby, musim dinginnya itu yang sama. Betul. Itu maksudnya. Udah. Dia bilang musim dingin sama. Apakah subtropis itu sama dengan negara Kanada? Silakan.
Coba Udah, jujur Gue jawab. tanya, gue bilang dinginnya Dolos. Oke. Udah. Kak Nora tadi bilang dinginnya sama. Udah, Sueb, silakan silakan. Itu pun udah salah itu. Kalau ngomong dinginnya sama udah salah itu. Aduh, mau melarikan masalah kok repot banget sih anak kecil. Lanjut. Udah, nggak usah diperpanjang, bilang saya udah. Iya, sama-sama tahu aja kita. Silakan. Bang dulu sudah selesai? Bang dulu sudah selesai belum? Udah bang. Oke, sip. Thank you. Nah, coba kita lihat ya. Ntar. Kita kutip data langsung dari mereka aja ya. Ya kita nggak salah ini. Ini dari Sabda. Aku kutip langsung dari Sabda nih ya. Jelas ya? Dari Kristen ya. Nah, pada tanggal berapakah dan musim apakah juru selamat kita lahir? Tanda tanya. Ya. Nah. Berarti juru selamat berarti Yesus, bukan orang lain dong. Ya. Menurut para ahli terkemuka pada zaman modern maupun banyak orang lain pada waktu sebelumnya, kelahiran Kristus telah terjadi 4 tahun sebelum apa yang dikenal sebagai permulaan zaman kekristenan. Dionysius Exiguus, seorang biarawan yang hidup tahun 526 Masehi dan membuat perhitungan yang mendasari kalender Kristen, telah lama diakui bahwa ia keliru sejauh 4 tahun ketika menetapkan tanggal kelahiran Yesus. Berarti poin pertama bahwa Dionysius Exiguus ini selama 4 tahun dia keliru untuk menetapkan kelahiran Yesus. Ya. Bagaimanapun tanggal tersebut tidak penting sejauh itu mempengaruhi misi atau karakter Kristus. Walaupun itu telah menjadi pokok diskusi selama berabad-abad. Nah, poin kedua, kelahiran Kristus atau kelahiran Jesus Christ itu merupakan sebuah pokok yang sudah didiskusikan berabad-abad. Tidak ada kesepahaman mengenai tanggal dalam gereja Kristen purba. Nah, yang ketiga, tanggal terkait dengan tanggal kelahiran Yesus itu tidak ada kesepahaman antara internal gereja Kristen yang gereja Kristen purba. Demikian pula mengenai musimnya. Jadi yang pertama bahwa ini di Exiguus tadi, Dionysius Exiguus dia keliru selama berabad-abad untuk menetapkan kelahiran Yesus. Yang kedua, tidak ada kesepahaman terkait dengan tanggal dan musim kelahiran Yesus. Nah, Clemens dari 20 Mei sebagai tanggal kelahiran itu. Nah, kalau yang pertama, menurut ini Bapak Clemens mengatakan 20 Mei sebagai tanggal kelahiran Yesus. Itu menurut Bapak Clemens. Sementara yang lain menganggap 20 April. Bapak Clemens bilang 4 Mei, kalau yang lain bilang 20 April. Penyusun kronologi zaman modern mempunyai berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa kemungkinan, ingat kemungkinan, belum ditetapkan, bulan Juni atau Juli, ketika ladang-ladang menjadi kuning karena menantikan hujan yang belum turun. Adalah waktunya, oh my goodness, adalah waktunya, halo, tunggu ulang. Iya, Lightfoot. Mana tadi? Aduh, tadi kabelnya ini. Sorry. Lightfoot menyebut bulan September
Larden dan Newcomb menganggap bulan Oktober, Strong menganggap bulan Agustus, dan Andrews dan banyak lainnya menganggap antara pertengahan Desember. Jadi macam-macam, ada yang mengatakan ini bulan Juni, Juli, Agustus, bahkan Oktober. Begitu. Ya. Dan juga ada yang mengatakan di pertengahan Desember tahun 749. Dengan pertengahan Januari tahun 750, ada yang mengatakan Agustus, September, Oktober, sampai Januari, bahkan sampai di Januari ya, penetapan tanggal sesudah Roma didirikan. Para sejarawan gereja dan tradisi populer menetapkan tanggal pada 25 Desember. Nah, jadi pada saat menetapkan ini 25 Desember, itu merupakan penetapan yang berasal dari tradisi gereja yang populer. Begitu. Satu, Jadi nggak ada faltu app. fakta bahwa Nabi Zakaria alaihissalam sedang memimpin upacara di Bait Allah ketika malaikat memberitahukan kepadanya mengenai anaknya Yohanes Pembaptis yang akan lahir. Diketahui bahwa pelayanan Abia di mana Nabi Zakaria alaihissalam termasuk sedang melayani di Bait Allah pada bulan Oktober tahun itu. Petunjuk lain ialah fakta bahwa para gembala sedang berada di padang yang sangat mungkin terjadi dalam bulan Desember ketimbang bulan Juni. Di padang mana bang? Di padang Pariaman mungkin. Di padang Pariaman itu. Jangan-jangan di padang Pariaman itu. Nah itu dia. Jangan-jangan. Ada kata padang tuh. Nah, jadi ini apa namanya? Ada beberapa poin yang kita dapat di sini dalam internal kekristenan terkait dengan kelahiran sekaligus musim apa Yesus lahir ya. Nah, yang pertama, menurut Dionysius Exiguus mengatakan 20 Mei. Sedangkan yang lain bilang 20 April. Nah, lalu ini yang lain juga mengatakan bulan Juni atau Juli. Begitu. Sedangkan menurut ini apa namanya? Lightfoot itu September. Kalau Larderen dan Newcomb menganggap itu bulan Oktober. Kalau Strong menganggap bulan Strong menganggap bulan Agustus. Dan Andrew gitu. Kalau Bapak Clemens bilang dari Alexandria itu 20 Mei. Nah, ditetapkan sebagai 25 Desember adalah sebagai penetapan yang berasal dari para sejarawan gereja dan tradisi populer. Jadi ini penetapan dari para tradisi gereja tanggal 25 Desember ini. Begitu kira-kira. Yang penting begini aja bang. Yang penting jangan sama dengan ulang tahunku. Jadi hari ini kan aku ulang tahun nih. Kan nggak ada mau nyuapin. Jadi mereka sendiri tidak ada yang bersepakat ya, Ep ya. Jadi bayangkan nih ya. Tuhan yang mau lahir, Tuhan ya. Sampai di Biblosnya itu tertulis, persiapkan jalan untuk Tuhan. Wah, pokoknya dengan segala nubuatannya. Tetapi tidak ada kesepakatan disepakati bahwa Tuhannya yang mereka nanti-nantikan tanggal 25 Desember akhirnya. Itu nggak jadi masalah sebenarnya. Lu mau bilang tanggal begini terus kontradiksi, aku nggak masalah. Yang penting lu ucapin dulu gue hari ini. Lah jangankan gitu Dolos, jangankan tanggal lahir orang Tuhannya makan ikan aja nggak masalah kok. Tuhannya jalan-jalan ke pasarnya nggak masalah, apalagi itu ya kan. Lanjut. Ya, intinya gini teman-teman, boleh beda tapi kita tetap sesama manusia, saling ngerangkul lah ya. Jadi aku lagi ulang tahun nih hari ini, siapa tahu ya kan, ada yang mau memberkati ya kan, kita nggak tahu. Yang penting jangan tanggal lahir sekarang, ntar gue sama lagi sama Tuhan gue ulang tahunnya. Ntar gue dikira Tuhan. Sebenarnya dari yang ditunjukkan si siapa? Dari yang ditunjukkan si siapa Sueb. Terus si Dolus itu kan nggak mempermasalahkan. Cuman begini Dolus ya. Yang kita ambil poin begini deh, Nabi Muhammad, Nabi Isa, bahkan Nabi Musa atau apapun tokoh-tokoh penting, apalagi Nabi Muhammad tokoh penting dalam peradaban manusia, apalagi termasuk umat muslim, betul ya? Nah, sampai apa makanan yang disukai baginda Rasulullah, dan baginda Rasulullah berbuka puasa itu dengan apa, itu semua itu diketahui gitu loh. Tahu, karena itu adalah tokoh penting. Nah, bagi umat Kristen tokoh pentingnya adalah Yesus. Tapi tanggal lahirnya aja nggak tahu. Bahkan umur 12 sampai 29 tahun tidak tahu kemana. Pada waktu Yesus berpuasa di padang gurun, dia berbukanya dengan apa? Nggak ada yang tahu.
Gitu loh, itu maksudnya gitu loh. Sedikit saya kasih untuk perbandingan ya. Penggunaan kalender Masehi itu kan setelah zaman kelahirannya beliau, ya kan. Jadi sebelum itu kan menggunakan tanggalan dari orang Yahudi, ya kan, tanggalan orang Yahudi. So, kenapa saya setuju dengan Bang Sueb tadi? Karena memang kita masih meraba-raba. Kenapa meraba-raba? Karena penanggalan itu kan dimulai dari Masehi, waktu kelahiran. Jadi susah kalau kita mau buat, karena penghitungan kalender itu dimulai dari zaman itu. Karena sebelumnya apa? Sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Nah, sebelum Masehi menggunakan apa? Menggunakan kalendernya Yahudi. Jadi itu untuk perbandingan aja buat teman-teman juga paham. Kemudian kalau di-comparekan atau di-mirror dengan yang Hijriyah misalnya, ya itu kan mulai tahun 600, tahun satunya kelahiran Nabi Muhammad. Nah, itu kan juga jadi perbandingan gitu. Di mana awal mula dihitung hari dan tanggalnya. Nah, itu yang jadi problem sebenarnya. Kalau untuk hal itu aku yang disampaikan Bang Syef setuju. Karena memang dari Clemens kemudian dengan bapak-bapak yang lain memang ada perbedaan. Karena mereka mencoba meng-compare awal penghitungannya itu dari mana. Gitu loh. Karena sebelum kalender yang kita sekarang itu menggunakan Yahudi punya pertanggalan, tapi nggak masalah, it's okay, itu untuk ilmu saja, Nanti tolong di compare aja. Contoh kayak sekarang kan tahun berapa? 1400 berapa Hijriah gitu loh. Nah, penghitungannya dari mana? Kan begitu. Nah, toh juga teman-teman juga menggunakan hari Minggu, Sunday. Kenapa harus pakai hari Sunday? Kenapa nggak 8 hari teman-teman? Kenapa kok nggak 9 hari? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa kalian masih menggunakan harinya orang-orang kafir? Orang-orang kafir kan menggunakan pertanggalan itu. Kenapa teman-teman menggunakan tanggalan itu? Menggunakan hari Minggu. Silakan teman-teman, silakan. Izin merespon boleh? Ya silakan Bu, silakan Bunda Arisan. Oke ya. Kalau kita perhatikan ya, banyaknya kontradiksi dan sejarah yang tidak jelas yang ada di Bible atau sejarah dari kelahiran agama Kristen sampai dengan sekarang. Kalau saya perhatikan ya, maka buat mereka hal-hal yang kontradiksi, aneh dan lain sebagainya itu dianggap nggak apa-apa. Istilahnya itu semuanya ditolerir, intinya adalah percaya saja, imani saja. Tapi lucunya ketika mereka berdebat dengan Muslim, mereka mengedit Al-Quran, memaknainya sendiri, dan melihatnya itu secara detail seperti itu. Jadi lupa mereka dengan diri mereka sendiri, dan mereka melihat yang ada di seberang kuman yang ada di seberang sana, lupa dengan gajah yang ada di pelupuk mata. Kalau kita lihat kalender Gregorian itu kan munculnya pada akhir abad 16 ya, yang dicanangkan oleh Paus Gregorius III seperti itu. Sedangkan kelahiran Yesus itu sendiri kan berbagai pendapat mengatakan 4 sebelum Masehi, 6 setelah Masehi. Sementara penetapan itu sendiri pada abad 16, seperti itu kan. Nah, ini tentu saja nggak akan nyambung kalau dikaitkan dengan sejarah Rasulullah yang begitu detail, yang ada bukti-buktinya, arkeologis, sejarah, dan dalam kitab suci Al-Quran sampai dengan sekarang itu utuh adanya. Saya ingin mencoba melihat masalah kekristenan ini dari awal. Kalau kita lihat ya, keberadaan Paulus yang tidak dikenal oleh Yesus dan berakhir pada 60-an Masehi, dan munculnya kitab-kitab kanonik ya dari 3 sampai 4 pada akhir abad pertama dari Yohanes dan lain sebagainya, tampak jelas bahwasanya keyakinan ini atau pengikut dari yang menyatakan dirinya dari Yesus ini dari awal memang sudah tidak jelas seperti itu. Karena
keadaan data-data tentang Yesus itu sendiri dan berkontradiksi dengan surat-surat Paulus, maka kalau kita perhatikan dari awal memang keyakinan ini atau pengikut dari Paulus ini dari awal sudah mengambil banyak hal di luar dari diri mereka. Contoh, mengambil dari Yahudi. Ya, seperti dikatakan, Markus itu mengambil dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama mengambilnya itu dari Septuaginta. Septuaginta mengambilnya itu dari Torah. Jadi perjalanannya itu sudah panjang. Sementara kalau kita compare di Perjanjian Lama, ya terbukti banyak hal yang ditolak oleh orang-orang Yahudi sampai dengan sekarang ini. Buktinya lumayan banyak seperti itu. Ya, jadi dari Markus mengambilnya dari Perjanjian Lama, kalau saya tidak salah 2/3. Terus nanti Markus diadop oleh Matius, diadop oleh Lukas. Yang berbeda itu adalah Yohanes, seperti itu. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ketika ajaran ini berkembang, yang dikembangkan oleh Paulus dengan mengangkat dirinya buat non-Israel, maka kita lihat ketika itu mereka berhadapan dengan kepercayaan lain, yaitu kekuasaan pagan Romawi. Kita ketahui munculnya istilah pagan ini adalah untuk menunjukkan bahwa ajaran Yunani Romawi itu adalah pagan, sedangkan yang datang ini sesuatu yang berbeda. Tapi faktanya kita lihat banyak hal yang diadop oleh keyakinan baru ini yang juga berasal dari pagan. Contohnya tadi soal kelahiran, soal Trinitas dan lain sebagainya. Saya lebih lanjut ingin menjelaskan bahwa setelah masanya Konstantin itu kan muncul Kaisar Julianus gitu. Dia memeluk Kristen, melepaskan ajaran lamanya yang dikatakan pagan Yunani Romawi, tapi faktanya pada perkembangannya dia kembali lagi ke kepercayaan lama. Mengapa? Karena menurut Kaisar Julianus bahwa ajaran yang baru ini justru banyak mengadop ajaran-ajaran pagan Romawi. Kalau begitu lebih baik dia kembali ke ajaran pagan Romawi. Seperti itu. Sementara segitu dulu. Silakan. Ya, untuk data yang dibawakan sama kakak ini contoh yang akademisi ya teman-teman. Maksudnya dia bawa data tentang mengadopsi, diadopsi, dan sebagainya. Suaranya nggak jelas, suaranya kecil, suara kecil, tebang dulu, suara kecil. Penggunaan tahun, kemudian penggunaan pengadopsian, kemudian penggunaan mengadopsi kepercayaan dari pagan. Itu data memang saya sudah baca itu. Dan saya terima itu loh teman-teman. Jadi apa ya saya bilang ya, kalau akademis gini saya suka, saya setuju karena saya paling suka yang seperti itu. Nah, cuman saya harap buat teman-teman lain kali ya belajar seperti Kak Harisan, bawa data itu ya teman-teman ya. Aku nggak perlu dibukakan itu karena aku udah baca. Nah, jadi, baik Kak Harisan, lanjut. Baik, nah sekarang pertanyaannya begini, ketika kau sudah mengetahui itu bukan hari kelahiran Yesus, masihkah kau tetap imanin? Saya tidak mengatakan itu bukan hari kelahiran. Itu kan dari saya. Hancur kita. Ya tidak. Semuanya berdata. Ketika benar ya, di tanggal 25 udah. Kenapa tidak ada data yang valid tanggal 25 Desember hari kelahiran Yesus? Kenapa tidak dibuat tanggal 24, 23? Toh kan gitu kan? Atau bulan September atau tanggal 27? Kenapa harus tanggal 25? Nah, disinilah diusut. Ada apa tanggal 25 itu? Ternyata benar. Tanggal 25 itu adalah hari perayaan Dewa Matahari tak terkalahkan yang dipimpin saat itu oleh Kaisar Romawi Konstantinus Agung. Siapakah Konstantinus? Konstantinus adalah penyembah pagan. Dialah yang mendirikan Kristen, dialah yang melegalisasi Kristen saat itu, Konstantinus Agung, dan dia saat itu penyembah Dewa Matahari. Pertanyaannya, apakah Kristen ini termasuk pagan? Jadi ya kan begitu.
Apakah Kristen ini termasuk pagan? Karena pagan itu merupakan tri tunggal juga. Pagan, ya, ajarannya menggunakan juga tiga Tuhan, benar kan? Ya kan? Sama, ya kan? Oke. Bisa aku menjawab? Jangan. Ya. Berbicara tentang iman. Sebelum aku jawab, aku ganteng nggak, Bang Blender? Sempak kau Sudah, koyak. Kenapa tipe-tipe pesan kayak gini ya semuanya ya? Semuanya deh coba perhatikan Gini ya. Kak Baby, dia ada goyang nih Kak Baby, goyang dia nih, udah goyang, nggak lama lagi malam dia. Rata-rata sama loh Vicky semuanya kalau aku perhatikan Iya. gitu loh. Di mana-mana sama exactly. Kok bisa sesama itu? Apa sih resepnya bisa sama kayak gitu Dolos? Apanya? Mukanya? Peta-peta? Sama memang. Kalau Di sini misalkan kau ya, sudah dapat Enggak. kayak gini gitu loh. Enggak lah, si Dulus ini ganteng ganteng dia. Gak ada urusannya kok, ganteng-ganteng gak ada urusannya. Maksudnya kayak gini gitu loh, aneh gitu Aku loh. jawab ini ya. Bang Vicky, Bang Blender, atau Kak Baby yang mau aku jawab ini. Alah kamu tuh, alah. Udah jawab. Enggak, gini loh. Apakah masih mampukah kau mengimani dengan data yang tidak jelas itu? Kau pula yang nggak mau pikir. Silakan. Wah, tadi udah dijawab abang, biar makan ikan aja nggak apa-apa kok Tuhannya gimana? Enggak, setelah tahu data ini gitu loh. Setelah tahu data ini, Seluruh dunia juga tahu abang, Yesus lahirnya bukan tanggal 25 dan mereka excuse. nggak Mereka apa-apa. excuse. Kita minta tanggapan dia, nggak apa-apa. Silakan. Ya, karena kebetulan aku lagi ulang tahun ya teman-teman. Ya, jadi aku lagi bersuka cita. Jangan ambil sukacitaku Bang Blender ya. Ya, untuk menjawab itu begini. Goal itu adalah buah. Apa itu buah? Apa buah pengajarannya? Suaranya kecil tuh. Masa kecil sih? Lembut-lembutin lah. Kamu kok laki-laki kayak lembut kayak bencong begitu sih. Yang biasa-biasa aja ngomongnya. Jangan Udah biasa. mulai tergoncang ini, udah mulai tergoncang. Biasa itu, udah mulai tergoncang. Bibi kok Saya kasar saja sih? perempuan, saya bicara ini gua lu mau apa? Liatin suara saya. Kok Gue nih ala kok gitu tuh lu? Astaga, gue lagi di warkop, weh. Emang warkop ini punya bapak Gitu gua. Dolos, bicara yang jelas gitu loh. Ini warkop bukan Dia punya mulai bapak gua, goyang dia weh. nih, goyang dia. Nanti nih, sekarang kan masih Kristen nih, dia mau nggak mau ninggalkan hari Natal, nanti selepas Natal nanti dia mau ada ya. Dia goyang, dia goncang. Kalian happy birthday to you kayak apa kayak? Kalian ini ada-ada aja. Kau mau kirimkan apa, Paus? Ya nggak usah banyak-banyak lah. Ya ucapan aja, ucapan. Kita juga semua tahu kok, ulang tahun itu juga perayaan pagan Ya, it's yang okay. dilestarikan oleh Kristen. Jadi kalian nggak boleh. Kalau saya enggak. Lalu bagaimana dengan ulang tahun Nabi Muhammad? Kok jadi kesini-sini si Dolos, gua aneh sama lu ya. Kenapa Nabi Muhammad? Emang Nabi Muhammad pernah merayakan ulang tahunnya? Itu terjadi pada masa perang salib. Sultan Ngaco aja kamu. Rasulullah tidak pernah. Ya. Baby, lu sensitif banget, lu lagi Jadi itu dapat nggak ada ya. kaitannya dengan Saya harus meluruskan yang salah. Saya harus meluruskan kamu. Rasulullah SAW tidak pernah merayakan hal tersebut, oke? Namun ketika beliau tidak ada, ini pengikutnya gitu loh, karena merasa mencintai beliau, ya jadi mereka merasa ingin merayakan gitu loh, saking cintanya dengan nabinya gitu loh, Ya, yang merayakan sudah apa itu, Kak? ketahuan tanggal Merayakan apa itu? lahirnya. Merayakan apa itu, Kak? Dalam Bentar, rangka Ya maksudnya menggembirakan hari lahirnya, bergembira di hari Oh, lahirnya. berarti tidak itu menggunakan ikut makan juga tanggalan dong. ini, Tidak menggunakan Masa itu? Gregorius gitu loh. semuanya menggunakan Hijriah. Iya, Hijri yang kita gunakan. Ngerti gak? Sampai di sini kamu mengerti? Kalau misalkan kalau gitu kalau misalkan kalau apa ya 300 M berapa itu? Tahunnya tahun berapa itu? 300 Masehi, tahun 300 Ngemengnya Masehi. apa sih ini anak ngemeng apa ini anak ini? Aduh, baby lu sensitif banget, lu lagi dapat ya. Enggak, bukan gitu. Ya Aneh udah, lu gitu. jawab aja. Jadi hitungannya gimana dong? Kalau misalkan 300 Masehi lu ngitungnya gimana?
guru matematika saya mati ketika itu, jadi saya nggak tahu gitu. Nggak usah ngomong yang kayak gitu-gitu ya. Saya lagi Kalian nggak tahu zaman nggak tahu apa, Iya. nggak tahu apa gue tanya, nggak tahu apa, nggak tahu apa Yes, tanggal lahir Rasul. Nah itu dengerin Bukan, Bu bentar Harisa. baby, astaga. Enggak, Abad lu dengerin Bu Harisa. Dengerin dulu, abad ketiga lu ngomong, kalau abad ketiga lu patokannya apa dong? Abad ketiga Ya, kita patokannya apa? tidak membahas itu. Oh nggak ada kan? Iya Jadi nggak ada. kenapa harus lari? Gitu loh, kalau Karena nggak makanya ada. dari pokok bahasan. Itulah Nggak makanya dolos, aduh, maaf lahir batinnya dolos ya. Ya begitulah teman-teman. Kalau aku dengar suara Dolos ini ya, Anak muda yang cerdas ya. Apalah kau Bang Oleh Piki? sebab itu, Enggak. Piki ini ngarang-ngarangkan terus. sebelum terlambat. Ya, jadi begini teman. Agama, masalah keyakinan itu bukan hal yang sederhana. Benar. Itu menyangkut kita. Right. Benar. Jadi gini teman-teman ya. Bukan bertaruh. Ya, izin Bunda ya. Jadi begini teman-teman ya. Setelah kita buktikan data tadi, dia si Dulos ini sebagai orang Kristen dan mengakui benar tanggal 25 Desember itu bukan hari kelahiran Tuhannya. Sekali lagi, bukan hari kelahiran Tuhannya. Tetapi mungkin bisa jadi karena doktrin yang sudah tertanam di dalam dirinya, apapun itu dia tetap imanin ajaran Kristen ini. Tetapi di sini kita bukan menyatakan ya, bukan atas pernyataan kita. Nah, ketika orang-orang Kristen salah satu si Dulos sudah meyakini tanggal 25 Desember bukan hari kelahiran Tuhannya, untuk itu mari kita sebagai umat Islam jangan pernah ya mengikut-ngikut kaum mereka di tanggal 25 Desember nanti. Jangan pernah kita ikut juga merayakan ya. Sebagai toleransi silakan, tetapi jangan pernah mengikutin baik itu 25 Desember maupun tahun baru. Makanya di sini kita harus menyadarin dan introspeksi kenapa Allah selalu memberikan bencana di akhir tahun. Ini menjadi tanda tanya. Ketika mereka merayakan hari kelahiran Tuhan, bisa saja ini merendahkan Tuhan, menyebabkan murkanya Tuhan terhadap kita, memberikan bencana kepada kita. Siapakah korban? Kita juga termasuk korban, bukan hanya Kristen saja. Untuk itu teman-teman, mari dari sekarang kita sampaikan kepada anak-anak kita, keluarga kita, jangan kita ikutin. Ketika kita mengikutin mereka, berarti kita termasuk di dalam kaum mereka. Itu dia. Betul. Mari. Jadi jangan Mari. rayakan tahun ya Bang teman-teman. Render, Ya. jelas-jelas Iya, itu ulang nggak ada tahun. kaitannya dengan Yesus, ya. Masih aja mereka ngemis-ngemis untuk minta kita mengucapkan selamat Natal. Siapa yang Iya kan? ngemis, Be? Siapa yang ngemis? Saya kan tidak menyebut Nggak ada Anda. yang ngemis. Ya, Aduh, itu adalah Harisan. Poten. Oh, jangan secara framing umum. dong. Siapa yang ngemis? Tunjukkan data dong. Ada nggak yang ngemis? Ada nggak? Jangan gitu dong. Harus bawa data. Enggak jawab Sekali lagi, kalau misalkan lu bawa Mereka data, berbicara sekian pasti lama, gua faktanya terima demikian. gitu. Gua terima gitu. Lagi Enggak, gini. Gini dulu, gini loh. Maksud Bunda Harisan gini loh. Ketika kami sebagai umat Islam tidak dibolehkan mengucapkan Natal, kalian langsung framing, inilah Islam tidak toleransi gitu loh. Itu yang maksudnya. Gimana? Loh, kan iya kan? Coba seandainya kami tidak boleh mengucapkan Natal. Kalian pasti berpikir, wah tidak toleransi, kan begitu kan? Abang aku kasih ya Bang ya, sebentar nih. Mana datanya? Kalau ibu, Jelas. kalau Bunda Harisan di luar juga beliau tahu ya. Kenapa kami di sini nih, Yahudi tidak mau anti 25 Desember, Merry Christmas, no way. Apa mereka bilang? Happy Holiday. Jadi kata-kata Happy Holiday itu yang kami pakai karena menghindari Merry Christmas. Gitu loh. It's okay, kita nggak ngemis bro. Santai aja. Jelas. Keluargaku dari bapakku itu memang Dolos banyak bicara American. kita, berarti dia dan kelompoknya. Padahal dia tidak mewakili kelompoknya. Itu yang Nggak aneh. bisa. Datanya mana datanya? Kalau ada data, Tapi perlu diingat ya, kan kemarin nggak bisa. enggak, sudah ditentukan kemarin tanggal 25 itu adalah hari mualaf sedunia. Udah ditentukan. Mari kita ramekan hari mualaf sedunia tanggal 25 Desember. Yes. Ya. Hari mualaf sedunia sudah ditentukan kemarin. Jadi insya Allah tanggal 25 lagi nanti akan merayakan kita ya hari mualaf sedunia di masjid-masjid di seluruh Indonesia. Sini ya teman-teman ya.
Jadi silahkan nanti mari kita ramaikan di tanggal 25 Desember itu adalah hari mualaf sedunia. Sudah ditentukan. Besarkan. Mari kita besarkan hari mualaf sedunia, bukan kita besarkan hari Natal. Alright? Alright. Ya, karena benar. Di tanggal 25 kemarin Desember ya, kenapa dikatakan hari mualaf sedunia? Di tahun pertama dimulai itu 1270 orang yang mualaf dalam setahun dibuat Bang Juma, dan kita semua perlu jadi Islam. Ngeri kan? Keren kan? Makanya kita bentuk hari mualaf sedunia. Udah 1000 lebih sudah yang mualaf. Makanya kita bentuk kemarin di tahun 2023 nggak salah mulainya hari mualaf ya. Di tahun 2023 hari mualaf sedunia dibentuk, dan di situ dinyatakan 1000 lebih orang yang mualaf. Makanya kita mengadakan hari mualaf sedunia di tanggal 25 Desember. Keren kan? Demi menjaga kita kembangkan, demi menjaga jangan sampai murka Allah itu datang kepada kita ketika kita peduli dengan ini semua. Semoga murka Allah itu tidak datang kepada kita di setiap akhir tahun dan tidak diberikan bencana kepada kita, karena korbannya bukan hanya orang Kristen saja, termasuk kita umat Islam menjadi terima bencana. Alright. Kamu daftar Ulas? Kamu daftar? Ngapain ya, enggak layak lah. Kali aja kamu daftar gitu, Pak. Karena kan kami kan mengadakan hari mualaf sedunia gitu, Pak. Tapi kan kamu ngajakin kita ke gereja katanya. Sekarang kita ajakin kamu nggak mau. Iya, tadi kan gua ngajakin dulu kan lu pada kagak mau juga. Ya udah, gua juga nggak mau. Bukan yang Kan nggak kita mau mau. jualan urap, kita bilangnya di sini. Ya, jual urap aja nanti tanggal 25 dijual urap ya, urap. Jangan lupa jual urap. DPD. Dijual urap harga 10.000, dijual urap. Ingat, kalau misalkan pendeta yang datang, jemaat, ya iyalah, kau beli dulu, jangan pelit, kau beli urap 10.000, jangan pelit. Ingat ya, tanpa diurapi maka tidak ada Yesus. Untuk mengenang hari kelahiran Yesus, makanya belilah urap ini 10.000 satu pincuk. Woi. Ganti bang, jangan pakai daun kangkung lagi bang. Ganti. Pakai daun padi. Kuji tak pala kau blender. Iya lah. Mas Pak jelaskan mengapa dari usap menjadi urap. Apa? Mengapa dari usap menjadi urap? Urap itu kan makanan. Jadi gini, itu kan serapan bahasa Indonesia. Nah, serapan bahasa Indonesia ini kan juga dipengaruhi dari bahasa-bahasa lain kayak Melayu, Belanda, kemudian Jawa, kemudian Bukannya usap dengan urap berbeda. Urap itu adalah makanan. Gue lagi ngomong lu. Enggak, tadi kan kamu bilang kan resapan. Ibu-ibu. Sebentar dulu. Gue melawan di bilang Enggak, kalau kita bilang resapan. Tolongin gue dong Bang Piki. Sebentar. Gue dikeroyok mama ini. Benarkan Dikeroyok mama gue. Enggak dengerin. Kalau saya salah benarkan ya. Kalau salah Yang namanya resapan itu kalau salah aja. Nah, dengarkan gini loh. Kalau yang namanya resapan seperti ini. Dari bahasa Arab, alamat itu artinya petunjuk kan. Di sini dipakai di Indonesia. Di Indonesia kita pakai alamat. Nah, itu namanya resapan. Kalau masalah dari urapan ke usapan itu bukan resapan. Bener nggak? Ayo, betul. Ini Sukma, kamu udah bawa bapakku ya, bapakku. Kesalahan yang dilestarikan. Itu yang mau saya bilang. You get my point, right? Sukma ya. Dilestarikan. Diko, kamu tuh kayak gitu sih dong. Aku lagi bicara sama kamu. Jelas-jelas di naskah aslinya, ya. Bukan, itu tadi ada yang ngomong itu, bentar. Itu dia ngomong tadi, bapak kau dulu katanya, bapak udah ninggal ini. Kau sembarangan kau ya. Nggak usah diperhatikan itu, nggak usah ya. Jadi saya mau bilang tadi dari urapan ke usapan. Urap itu makanan, usap itu ini loh, mengusap. Kan berbeda dong. Mengelap muka usap. Jadi resapannya di mana ini Dolos? Tuh liatin tuh, kalau sudah mulai gini nih udah deh. Jadi gini, gue ngejawab, lu pada ngomong gitu, jadi kayak mana mau dengaran, nggak bisa dengar. Yang tadi resapannya di mana resapannya? Gini loh teman-teman. Itu bukti pembenarannya ya. Jelas-jelas itu bukan resapan,
Tapi memang kesalahan Kapan gua ngejawab dari usap ini? menjadi urap dan dilestarikan kan, ya itu dia anggap itu sebagai sebuah kebenaran. Buktinya ya. Sudah belum? Bahas yang tadi usapan sama Udah. urap. Bahas. Iya, ini gue Contoh jawab. lain yang lebih Aduh, nyata kalian lagi gimana adalah kapan dari gue ngejawab ini? menjadi Tuhan. Sedangkan di KJP aja Kapan aku ngejawab, pulang weh? Indonesia. Sudahlah Dolos. Indonesia. Sudahlah. Tulus nggak tahan ngomong, nggak pernah aku mau jadi teman-teman ya. Dibilang Aku ini Kristen yang Kristus. menjadi daging, dibilang menjadi manusia. Udah belum? Itu anehnya hal-hal yang Astaga, kapan gua ngejawab ini? Gua ngejawab kapan ini? Emangnya nggak bisa mikir apa? Bang Erik, keren Bang Erik. Bang Erik sama gua mah masih gantengan gua, Bang Erik. Udah kalau Larinya ke ulang tahun, larinya ke ganteng. Udah belum? Gua mau jawab. Saking sudah tidak bisa jawab lagi. Kok pakai filter? Bang Erik kok pakai filter? Kok bilang Loh. ganteng kau? Janganlah, kita kan harus. Itu orangnya nggak bisa. Nanti kalau aku nggak pakai filter, kejelekannya nampak. Gimana sih kalian? Tuh kan, Bang Erik. Ya, kan? boleh kan ya, boleh. Nggak pakai filter. Ganteng nggak sunat. Ike kimochi. Gue sunat ya, ngawur gue ya. Enggak, ini Dolos, kamu mau Katanya biasa melanjutkan apa bohong, enggak? jadi kita udah percaya. Kalau kau Kenapa? Kamu sudah mengerti kan bahwa urapan dengan serapan itu berbeda ya? Ya suka-suka kalian lah. Iyain aja. Lagi ulang tahun soalnya aku. soalnya dia. Ini kalau tanda lihat ya, kalau sudah seperti ini sudah tanda-tanda. Iya. Bu Arisan masih kuat, Bu Arisan? Udah pintar. Ya, Bang Erik, gimana kabarnya Bang Erik? Menggunakan logikanya dengan baik, itu aja kok. Alhamdulillah ya Bang Erik ya, sehat ya. Aku sih suka sama Dolos. Kita tetap berteman kan Dolos? Aman. kamu bersyahadat, masya Allah, luar biasa. Enggak, gue kan orangnya suka nyanyi ya. Kalau nyanyi, it's okay, nggak apa-apa. Saya anggap sebagai sebuah seni. Awal Islam berkembang itu semuanya anak muda loh. Kapan lah aku ngomong ini kayak nggak? Tante Harisan, tunggulah. Itulah. Kita lihat aja Sumpah Pemuda, semuanya itu usianya 20-an, ada yang tua. Lebih Hanya gede punya beberapa Bang orang Erik. tua yang Emilus, sifatnya hanya sebentar. mengarahkan, Emilus ini Jadi kurang orang ajar muda kayak nih. Dolos ini Emilus potensial lebih loh gede punya Bang Erik untuk daripada Dolos. menentukan arah hidupnya. Punya gue dunia 17 dan cm. 17 cm. Kok menghina aja Emilus. Lu belum lihat aja lo. Bang Erik mah cuma 12 cm. Bang Erik mah 12 cm. Boleh aku tambahkan silakan. Silakan Bang Sep. Kalau Bang Sep ngomongnya aku diam aja lah. Mau diselesaikan dulu aja nggak apa-apa. Nanti aku terakhir. Apa-apa, ngomong aja, nggak apa-apa Lanjut Boleh perbesar lah sebentar. Silakan silakan. Kayaknya Sueb kamu lagi di charge ya? Oh, so that's why I can't hear that. Nah, ini ada satu sumber lain lagi, tapi tetap masih dalam kekristenan ya. Bentar lagi loading. Sebelum Bang Sueb boleh nggak saya sedikit narasinya gini. Termute sebentar, aku cuma menyampaikan noten. Kalian kalau mau nombak itu harus berhasil ya, jangan nggak berhasil buat malu grup ya. Dari tadi kalian menombakin aja nggak berhasil. Ya, kalau mau nombak harus berhasil, jangan nggak berhasil, marah aku ya. Kalian marah. Bang Blender. Gini Bang Blender. Satu narasi dikit aja sebelum Bang Sueb. Berikan aku alasan. I can follow your faith. Why I am follow your faith? Alright, aku jawab.
Anokhina Adonai Alai Pancioten Bangke, you know? Astagfirullahaladzim. Bentar. Yang betul kau Blender. Puji tak pala kau nanti lihatlah. Gini, kasih alasan, excuse for me, and you invite me to follow your faith. Can you describe your faith in my mind? Makan babi campur jengkol apa bahasa Inggris? Banyak kan? No. Gini. Why I'm use English language? Because I'm an warung kopi. You know warung kopi? And many people in here, and ya seperti itulah Bang Blender. Kau kayak macam gak tahu aja. I'm in public area. Dia menggunakan bahasa Indonesia supaya apa? Biarkan mereka tahu bahwasannya TikTok ini juga ada pembahasan-pembahasan tentang No like that. Because I'm only one in here. Jadi saya tidak mau menyinggung satu dengan yang lain. And di sini kan many people in here. Jadi can you berikan alasan untuk saya ikut your faith? Dolos, please moving from there. No, tanpa alasan nggak bisa lah. Apa alasannya? Silakan. Saya kasih waktu buat Bang Sueb lah. Kalau Blender ini nggak bisa, dia nggak paham dia. Bang Sueb, silakan Bang Sueb. Udah ya. Bang Kavera, betul. Takut dia ngomong bahasa Indonesia di warkop, takut. Nah itu benar itu. Ini Kavera aja tahu ini Kavera. Kalian aja yang nggak paham. Lagi tadi sabda. Langsung saja Bang Sueb langsung. Natal. Nah, jadi jemaat mula-mula tidak merayakan kelahiran Yesus. Tanggal kelahirannya tidak diketahui. Namun dengan berkembangnya kalender yang dengannya peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus dapat diingat urutannya. Akhirnya kelahiran Yesus ditentukan waktunya sama seperti suatu hari tertentu pada perayaan Paskah. Akhirnya meliputi seluruh minggu suci. Pertama-tama ditentukan 6 Januari. Nah, sebagai hari kelahiran Yesus. Jadi pertamanya ada ditentukan di 6 Januari sebagai kelahiran Yesus. Sama dengan tadi ya, masih nyambung. Dan seluruh rangkaian cerita disusun kembali. Kelahiran kunjungan orang Majus dan pembaptisan. Namun di Roma yang menentukan 6 Januari untuk orang Majus. Rupanya gereja pada abad keempat Masehi menentukan 25 Desember sebagai hari yang tepat untuk merayakan kelahiran itu. Oh, berarti 25 Desember ini penentuan dari gereja pada abad keempat Masehi. Menentukan 25 Desember sebagai hari yang tepat untuk merayakan kelahiran itu, yaitu kelahiran Yesus Christ. Sebab hari itu telah menjadi perayaan Kafir Sol Invictus, ketika matahari yang tak terkalahkan itu setiap tahun muncul dari kegelapan musim dingin dan siang menjadi semakin panjang lagi. Dalam Maliaki, saya potong Bang Sueb gini loh. Aku pakai bahasa Batak aja, nanti Kak Nora yang ini ya. Buasa au ikut dohot tu di Batam. Buasa au ikut dohot tu di Batam. Ada alasanna. Asa au dohot tu di Batam. Silakan. Itu aja poinnya. Udah. Blender, kau tahu bahasa Batak. Kasih alasan aja dulu. Kalau alasannya masuk di akalku, yes, aku belajar. Silakan. nah dalam Maliaki terdapat pasal 4 nomor 2 mengenai matahari kebenaran yang agaknya sangat tepat untuk hal itu. Nah, ini kalau coba aku rincikan yang dari dua sumber yang sudah aku paparkan tadi, ya, pertama begini. Analisis sejarah kelahiran Yesus Kristus membedah parameter kronologis dan ekletik. Kajian sejarah menunjukkan bahwa tanggal dan tahun kelahiran Yesus Kristus yang disepakati secara tradisional gereja pada 25 Desember tahun 1 Masehi bukanlah data historis yang pasti, melainkan hasil dari perhitungan dan penetapan gerejawi di kemudian hari. Pertama, parameter kronologis atau tahun kelahiran.
secara historikal terdapat ketidaksesuaian antara kalender Kristen yang berlaku saat ini dengan perkiraan waktu kelahiran Yesus yang sebenarnya. Kesalahan Dionysius Exiguus, menurut para ahli modern, perhitungan yang mendasari kalender Kristen yang disusun oleh biarawan Dionysius Exiguus pada tahun 526 Masehi diyakini keliru sejauh kurang lebih 4 tahun. Konsensus akademis, sebagian besar sejarawan dan ahli kronologi modern berpendapat bahwa Yesus Kristus kemungkinan besar lahir sekitar 5 sebelum Masehi hingga 4 sebelum Masehi, bukan tahun 1 Masehi. Nah, terdapat parameter filologis dan historis tanggal dan musim. Jadi teks-teks dalam Biblos, baik Lukas dan Matius, sama sekali tidak memberikan petunjuk tanggal yang spesifik, sehingga menimbulkan perdebatan akademis mengenai musim kelahirannya. Yang pertama, tidak ada kesepakatan awal gereja mula-mula tidak merayakan kelahiran Yesus Kristus, dan tidak ada kesepahaman mengenai tanggal maupun musimnya. Yang kedua, rentang waktu akademis. Para ahli kronologi purba dan modern menawarkan berbagai alternatif seperti Clemens dari Alexandria mengusulkan tanggal 20 Mei. Yang lainnya ada yang mengatakan April tanggal 20, ada yang bilang Juni, Juli sampai Agustus, September atau Oktober. Jadi petunjuk filologis pada pelayanan Nabi Zakaria alaihissalam, terdapat satu petunjuk yang sering dianalisis adalah bahwa Nabi Zakaria alaihissalam, bapak dari Nabi Yahya atau John the Baptist, Yohanes, melayani di Bait Allah dalam giliran tugas pelayanan Abia. Beberapa perhitungan menempatkan masa pelayanan Abia pada bulan Oktober. Jika Yohanes dikandung tak lama setelah itu dan Yesus Kristus dikandung 6 bulan kemudian berdasarkan Lukas pasal 1 nomor 26, maka Yesus tidak mungkin lahir pada bulan Desember, melainkan kemungkinan besar jatuh pada musim semi atau musim gugur. Itu gimana Bang Lulus? Udah nggak ada itu. Petunjuk gembala, meskipun tradisi populer mengkaitkan gembala di padang dengan Desember, beberapa sejarawan berpendapat bahwa gembala berada di padang terbuka pada malam hari. Lebih lazim lagi terjadi pada musim yang lebih hangat daripada puncak musim dingin di Yudea, menjadikannya sebuah petunjuk yang ambigu. Nah, di sini ya terdapat yang ketiga, poin ketiga, ada parameter yang ekletik dan sinkretisme terkait dengan penetapan 25 Desember. Jadi penetapan tanggal 25 Desember merupakan peristiwa historis gerejawi yang erat kaitannya dengan praktik sinkretisme budaya. Nah, pertama, periode waktu awal Masehi, gereja atau lokasinya adalah gereja mula-mula. Keputusan atau peristiwanya tidak ada perayaan atau kelahiran. Dalam parameter sejarahnya, tanggal tidak diketahui dan tidak menjadi fokus teologis utama. Berikutnya, pada abad kedua hingga awal keempat Masehi, yang berlokasi di gereja timur dan gereja barat. Jadi terdapat sebuah peristiwa dalam keputusan 6 Januari ditetapkan sebagai hari perayaan. Ya, 6 Januari ditetapkan sebagai hari perayaan. Epifani dan Teofani merangkum kelahiran kunjungan orang Majus dan pembaptisan Yesus dalam satu perayaan. Ketiga, periode waktu pada abad keempat Masehi, khususnya di Roma, yang bertepat di gereja barat atau gereja Latin, 25 Desember ditetapkan sebagai hari perayaan kelahiran Yesus. Dalam para poin parameter sejarahnya, prinsip sinkretisme budaya atau religius, tanggal 25 Desember secara kebetulan atau sengaja menetapkan dengan perayaan kafir, Sol Invictus, matahari yang tak terkalahkan, yang dirayakan saat titik balik musim dingin, winter solstice. Dengan demikian, gereja menggantikan perayaan pagan dengan makna Kristen yang merujuk pada
Yesus sebagai matahari kebenaran yang tertulis di dalam Maliaki pasal keempat nomor 2 yang tadi aku tunjukkan tadi. Jadi kesimpulan historisnya, yang pertama, tanggal dan musim 25 Desember adalah penetapan historis gerejawi atau eklektik pada abad keempat Masehi, bukan tanggal kelahiran historis yang dicatat. Penetapan ini bertujuan untuk mengkristenkan atau melakukan kristenisasi perayaan pagan yang telah ada. Yang kedua, tahun kelahiran yang paling mungkin menurut perhitungan historis adalah sekitar 4 sampai 5 sebelum Masehi, menunjukkan adanya pergeseran kronologis dalam kalender tradisional yang kita gunakan hingga hari ini. Begitu demikian.